Nah, di video materi kali ini kita membahas tentang konsep ekonomi dan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kenapa ya kita perlu belajar ekonomi? Ya, karena kita adalah makhluk sosial, saling berhubungan satu sama lain. Dan dengan banyaknya populasi manusia di muka bumi ini, maka adalah suatu yang disebut dengan kelangkaan. Kenapa kelangkaan? Karena kebutuhan manusia itu nggak ada habisnya, tetapi yang habis yaitu alat pemuas atau sumber dayanya. Nah, dengan kita belajar ekonomi, kita bisa membuat hidup lebih efektif dan efisien dengan menerapkan skala prioritas. Maksudnya skala prioritas bagaimana ya? Ya, kita membeli barang sesuai kebutuhan, bukan dengan keinginan kita sendiri. Oke, lanjut dengan konsep ekonomi. Kita ngomongin ekonomi berarti yang teringat itu kebutuhan, yang pasti tentang uang, ya enggak? Nah, sedangkan alat pemuasnya itu terbatas, nah kebutuhan manusianya enggak terbatas. Nah, disinilah ekonomi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia yang menjadi pilihan terbaiknya dalam kegiatan sehari-hari. Menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi yaitu bidang kajian yang berusaha menyelesaikan masalah hidup dengan sumber daya yang ada. Sedangkan menurut Adam Smith, ilmu ekonomi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dengan mengalokasikan sumber daya supaya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Selanjutnya kita masuk ke cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang pertama ada ekonomi deskriptif, teori, dan ekonomi terapan. Maksudnya ekonomi deskriptif bagaimana ya? Ya, kita melihat dari yang nyata, kondisi nyata di masyarakat. Contohnya tingkat pengangguran, kebijakan publik, data perekonomian, angkatan kerja. Sedangkan teori ekonomi yaitu berusaha menjelaskan tentang data-data yang membuat kesimpulan tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ekonomi yang membahas tentang perilaku manusia itu sendiri dalam cakupan kecil atau dalam cakupan besarnya seperti perusahaan atau dalam ruang lingkup yang sangat amat kecil. Misalnya, kenapa harga barang dinaikkan saat permintaan itu tinggi? Harusnya kan nggak seperti itu konsepnya. Nah, sedangkan pada ekonomi makro, halnya lebih luas seperti inflasi, pengangguran, sampai kebijakan suatu pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada ekonomi terapan, yaitu ekonomi yang ada di dunia nyata. Contohnya, penggunaan teori ekonomi dalam membuat suatu kebijakan pemerintah. Nah, sekarang kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan yang terakhir itu konsumsi. Seperti yang kita tahu, produksi yaitu suatu cara. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi yaitu kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Seperti misalkan pabrik membuat sepatu, petani menanam padi, serta yang berupa jasa yaitu guru, dokter, tukang cukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu distribusi. Nah, distribusi ini yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Misalnya pabrik tadi menyalurkan barangnya lewat distributor suatu toko atau agen atau e-commerce. Nah, dari contoh yang aku sebut tadi merupakan contoh distribusi tidak langsung. Tetapi kalau pabriknya itu emang langsung menjualkan barang tersebut, berarti dia melakukan distribusi langsung. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi yaitu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Misalnya kita menggunakan sepatu, menggunakan baju, menggunakan jilbab, menggunakan handphone. Nah, dari hal-hal yang aku sebut tadi merupakan inti dasar dalam kegiatan kita sehari-hari, kegiatan menghabiskan barang, memproduksi barang, mendistribusi barang apabila memiliki suatu tempat produksi seperti orang tuanya bekerja sebagai UMKM atau mempunyai toko. Nah, itu kita sebut sebagai distribusi tidak langsung. Oke guys, sekian video dari aku. Terima kasih. Bye-bye.